Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan meskipun secara virtual. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi bisnis. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu kepada anak-anakku sekalian, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama di pembelajaran kita tentang komunikasi bisnis. Baik anak-anakku sekalian, Ibu perkenalkan diri dulu. Namanya Ibu adalah Ibu Wardah Suyuti. Ibu adalah salah satu tim pengajar di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini adalah salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Jadi komunikasi bisnis ini kalian pelajari selama 2 semester, yaitu semester 1 dan semester 2. Ada 8 kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 2 semester ini. Baik anak-anakku sekalian, di semester 1 ini ada 5 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Dan hari ini kompetensi dasar yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana menerapkan komunikasi bisnis dan bagaimana melakukan komunikasi bisnis. Itu ya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Yang kedua, tujuan dan manfaat komunikasi bisnis. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi bisnis. Dan yang keempat adalah jenis dan bentuk komunikasi bisnis. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran tentang komunikasi bisnis, mungkin anak-anakku sudah pernah mendengar apa sih itu komunikasi? Apa kira-kira menurut Anda? Ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita bertemu dengan orang yang lain, kita bertemu dengan teman kita bertemu dengan orang tua, dalam keseharian kita, secara sadar atau tidak sadar, kita sudah melakukan yang namanya sebuah komunikasi. Karena sebuah komunikasi itu adalah suatu proses di mana melibatkan 2 orang atau lebih. Itu komunikasi. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian, kata komunikasi ini tidak asing lagi bagi kalian. Kalian sudah tahu bahwa ketika saya berbicara, ketika saya berbicara dengan orang tua saya berbicara dengan teman-teman saya, itu kalian sudah melakukan sebuah komunikasi. Kalian sudah berinteraksi dengan pihak yang lain. Berarti saat itu Anda sudah melakukan komunikasi. Itu ya, sebuah komunikasi. Nah, sekarang bisnis. Apa itu bisnis? Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bisnis, komunikasi bisnis. Nah, apa itu bisnis? Bisnis itu adalah suatu aktivitas yang mendatangkan keuntungan. Nah, sekarang kalau kita lihat pengertian dari komunikasi. Jadi komunikasi tadi itu suatu proses menyampaikan informasi, pesan, ide atau gagasan dari satu pihak dengan pihak yang lain. Itu komunikasi. Nah, sekarang kalau kita lihat pengertian dari komunikasi bisnis, apa itu? Komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan untuk membangun hubungan antara perusahaan dalam dunia bisnis. Itu komunikasi
komunikasi bisnis. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai calon entrepreneur, sebagai calon pengusaha, sebagai calon marketing, sebagai calon manajer, kalian harus memahami bahwa kita harus melakukan komunikasi bisnis. Kita harus tahu bagaimana melakukan komunikasi bisnis. Karena komunikasi bisnis ini sangat penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang luar biasa, komunikasi yang lancar, komunikasi yang dapat diterima oleh penerima komunikasi, insya Allah apa yang akan kita sampaikan, apa yang merupakan tujuan kita, insya Allah akan tercapai. Baik anak-anakku sekalian, jadi itu tadi ya pengertian dari komunikasi bisnis. Nah sekarang kita ke tujuan komunikasi. Apa sih tujuan dari komunikasi itu? Komunikasi itu ada 3 tujuannya ya. Ada informatif, ada persuasif, ada kolaboratif. Yang mana yang dikatakan dengan informatif? Informatif itu artinya bahwa sebuah komunikasi itu harus memberikan sebuah informasi kepada pihak lain. Komunikasi bisnis itu harus menyampaikan informasi, pesan, gagasan, ide kepada calon pelanggan kita. Nah kedua, persuasif. Apa itu persuasif? Tujuan sebuah komunikasi bisnis adalah harus persuasif. Artinya bahwa seorang pebisnis, seorang entrepreneur harus memberikan sebuah persuasif kepada calon pelanggan sehingga calon pelanggan kita itu paham dengan apa yang kita sampaikan, informasi apa yang kita berikan. Mereka bisa memahami apa itu yang kita sampaikan ke mereka. Nah, kemudian kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu artinya ada kerjasama. Jadi dengan adanya komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah kerjasama antara pengusaha dengan calon pembeli. Seperti itu. Ibu ambil contoh ya. Misalnya seperti ini. Ibu adalah seorang pengusaha pulpen. Di perusahaan ibu itu menjual sebuah pulpen. Pulpen ini adalah produknya ibu. Ibu ingin menyampaikan informasi tentang pulpen ini. Nah, saya berkomunikasi ke Anda, berkomunikasi kepada calon pembeli. Ini pulpen saya. Saya sampaikan ke Anda mereknya seperti ini. Saya sampaikan keunggulan dari produk saya. Pulpen ini misalnya bagus digunakan, kualitas tintanya bagus, bertahan sampai berapa lama. Misalnya itu keunggulan dari produk saya. Saya secara bagus menyampaikan ke Anda semua, ke calon pelanggan saya bahwa seperti inilah produk saya. Kemudian saya menciptakan persuasif. Saya harus meyakinkan kepada pembeli saya, calon pelanggan saya, bahwa pulpen saya seperti ini dan saya siap menerima komplain dari mereka. Dan ketika mereka menyampaikan komplain atau keberatan dari mereka untuk saya, untuk perusahaan saya harus memberikan sugesti, saya harus memberikan dia tanggapan yang positif, tanggapan yang bagus, dan siap menerima. Seperti itu. Kemudian kolaboratif. Saya harus bekerja sama dengan calon pelanggan saya, akan menciptakan sebuah kerjasama dengan pelanggan saya sehingga perusahaan saya itu bisa berkembang dengan adanya kerjasama dengan calon pelanggan. Seperti itu. Jadi seperti itu tujuannya dari komunikasi bisnis itu. Nah kemudian kita lanjut ke manfaat komunikasi. Manfaat komunikasi itu ada 2. Ada manfaat internal dan ada manfaat eksternal. Yang mana itu manfaat internal dan yang mana yang dimaksud dengan eksternal. Internal itu adalah orang yang berada di dalam perusahaan. Siapa itu? Mulai dari manajernya, stafnya, karyawannya, semua yang berada di dalam perusahaan.
Mereka akan mendapatkan sebuah manfaat dari komunikasi bisnis. Ketika komunikasi bisnis ini berjalan dengan baik, maka mereka akan mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya? Dengan komunikasi yang baik, dengan penyampaian informasi yang baik, insya Allah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Seperti itu. Nah sekarang, manfaat eksternal. Apa itu manfaat eksternal? Siapa yang mendapatkan manfaat itu? Eksternal itu adalah orang yang berada di luar perusahaan. Siapa itu? Kita semua ini calon pembeli dari perusahaan itu. Kita ini adalah eksternal dari sebuah perusahaan. Ketika komunikasi bisnis mereka bagus, ketika kita bisa menerima informasi yang mereka sampaikan, ketika mereka bisa menyampaikan dan kita bisa menerima apa yang mereka sampaikan, mungkin dengan promosinya yang bagus, promosinya yang luar biasa, kita tidak tertarik pertama untuk membeli produk itu, tetapi dengan promosi yang baik, dengan komunikasi yang baik, dan orang yang memiliki produk tersebut, kita menjadi tertarik untuk membelinya. Seperti itu manfaat dari sebuah komunikasi. Jadi ada manfaat internal dan ada manfaat eksternalnya. Nah sekarang kita lihat unsur-unsur dari sebuah komunikasi. Apa unsur dari sebuah komunikasi itu? Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah sumber. Siapa yang dimaksud dengan sumber dari sebuah komunikasi? Sumber itu adalah komunikator. Pada saat sekarang ini Ibu juga sedang melakukan sebuah komunikasi ya. Ibu menyampaikan sebuah pesan, ide, gagasan, materi pembelajaran Ibu sampaikan. Jadi saat ini Ibu adalah sumber dari sebuah komunikasi. Ibu bertindak sekarang sebagai seorang komunikator. Orang yang menyampaikan pesan atau informasi. Nah kedua, ada pesan. Ada informasi yang akan Ibu sampaikan pada kalian. Ada materi pembelajaran tentang komunikasi bisnis yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Itu pesan. Misalnya kalian juga ingin berkomunikasi ke teman Anda, ada yang Anda ingin sampaikan. Berarti pada saat itu Anda adalah seorang komunikator. Pada saat Anda menjual produk misalnya, Anda menyampaikan keuntungan, Anda menyampaikan keunggulan dari sebuah produk yang Anda tawarkan. Itu adalah pesan. Ada pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah media. Nah sekarang, Ibu menyampaikan pesan, Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini itu, Ibu menggunakan media. Ini yang Ibu pakai sekarang ini ya, seperti seorang penyiar, Ibu pakai mikrofon ini, Ibu pakai laptop, Ibu punya PowerPoint, ada teman-teman yang membantu Ibu di sini, ada operator. Itu semua adalah media yang Ibu gunakan untuk menyampaikan informasi itu ke Anda. Dimanapun kalian berada saat ini, ketika Anda punya jaringan, ada jaringan di sekitar Anda bisa menyaksikan bahwa inilah materi yang Ibu sampaikan, ini pesan yang Ibu sampaikan ke Anda. Inilah komunikasi. Seperti itu. Nah sekarang, ada unsur berikutnya adalah penerima. Nah siapa penerima pesan? Penerima pesan itu adalah Anda semua. Orang yang mendengarkan, orang yang membutuhkan, orang yang melihat pesan ini, orang yang melihat ini semua adalah penerima. Biasa kita sebut dengan komunikan. Orang yang menerima pesan kita, orang yang menerima informasi kita. Itu adalah penerima pesan. Kemudian umpan balik. Nah, umpan balik, apa itu umpan balik? Umpan balik atau feedback. Ada umpan balik antara ketika Ibu sudah menyampaikan informasi, kemudian ada sesuatu hal mungkin yang kalian tidak pahami, kalian hubungi Ibu apakah melalui WhatsApp, apakah melalui chatting, atau melalui SMS, atau melalui telepon. Itu namanya ada umpan balik dari kalian. Kalian ingin mengetahui informasi apa yang Ibu sampaikan. Kemudian Ibu memberikan penjelasan tentang apa yang kalian tidak pahami, apa yang kalian tidak mengerti. Nah, itu kan ada umpan balik dari Ibu. Kemudian Anda pahami penjelasan dari Ibu.
Nah, itu artinya ada feedback dari informasi yang Ibu sampaikan, dari pesan yang Ibu sampaikan. Seperti itu. Nah, sekarang lingkungan. Unsur berikutnya adalah lingkungan. Yang mana itu lingkungan? Lingkungan itu adalah apapun yang ada di sekitar kita, misalnya. Apakah orang di sekitar kita atau apa saja yang ada di sekitar kita adalah lingkungan yang mempengaruhi kita dalam melakukan sebuah komunikasi. Saya kira jelas ya untuk unsur-unsur komunikasi. Ada sumber, ada pesan, ada media, ada penerima, ada umpan balik, dan ada lingkungan. Baik, sekarang kita ke ruang lingkup komunikasi bisnis. Pertama, siapa yang menerima pesan itu? Ruang lingkupnya itu adalah Anda semua, orang yang menerima pesan, informasi. Kemudian yang kedua, pesan yang berperan sebagai informasi. Kemudian yang ketiga, nilai perusahaan atau produk yang dipertahankan. Kemudian yang keempat, pengeluaran dalam pembuatan produk baru. Yang kelima, cara pesan ketika disampaikan. Yang keenam, tindakan penerima yang diinginkan. Ketujuh, kontrol terhadap proses. Dan kedelapan, pencapaian ketetapan. Baik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya tentang jenis dan bentuk komunikasi. Jenis dan bentuk komunikasi ini terbagi atas beberapa hal ya. Kita lihat dulu yang pertama tentang jenis komunikasi. Jenis komunikasi ini ada 6. Yang pertama menurut penyampaiannya, yang kedua menurut perilaku, yang ketiga menurut ruang lingkup, menurut aliran informasi, yang keempat menurut jaringan kerja, yang kelima menurut peranan individu, dan yang keenam adalah menurut jumlah yang berkomunikasi. Baik, sekarang kita lihat yang pertama ya, komunikasi menurut penyampaiannya. Menurut penyampaiannya ini terbagi atas 2. Ada komunikasi lisan dan ada komunikasi tertulis. Komunikasi lisan itu contohnya ketika Ibu menyampaikan informasi pada saat ini secara lisan, berarti itu adalah komunikasi lisan. Ketika kalian berbicara dengan teman kalian, itu adalah komunikasi lisan. Komunikasi tertulis, yang mana itu? Komunikasi tertulis itu menyampaikannya melalui tulisan misalnya. Misalnya Ibu membuat brosur, sebuah perusahaan membuat brosur, membuat spanduk, itu adalah komunikasi secara tertulis. Ada yang perusahaan Ibu ingin sampaikan ke Anda, ada yang ingin disampaikan tentang produknya melalui spanduk tersebut, berarti itu adalah sebuah komunikasi tertulis. Itu contohnya ya. Nah kemudian kita lihat yang kedua tentang komunikasi menurut perilakunya. Ada komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi non-informal. Ada 3. Untuk contoh-contohnya, mungkin Ibu tidak bisa jelaskan semua di sini ya. Anak-anakku bisa lihat di buku paketnya tentang contoh-contoh komunikasi. Baik, Ibu lanjut ke yang ketiga. Komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal. Kemudian ada komunikasi menurut aliran informasi. Ini komunikasi ketika di sebuah perusahaan ya. Ada komunikasi satu arah, ada komunikasi 2 arah, ada komunikasi ke atas, ada komunikasi ke bawah, ada ke samping. Untuk pengertian tentang komunikasi aliran informasi ini, lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku paketnya. Kemudian yang kelima adalah komunikasi menurut jaringan kerja. Komunikasi menurut jaringan kerja itu terbagi atas 3. Komunikasi jaringan kerja rantai, komunikasi jaringan kerja lingkaran, dan komunikasi jaringan kerja bintang. Baik. Sekarang kita lihat ke yang ke-6. Ada komunikasi menurut peranan individu. Yang mana itu? Ada 3 ya. Komunikasi antar individu dengan individu lainnya. Kemudian individu dengan lingkungan yang lebih luas. Dan individu dengan 2 kelompok atau lebih. Itu. Kemudian yang ke-7.
komunikasi menurut jumlahnya orang yang berkomunikasi. Terbagi atas dua ya, komunikasi perorangan dan komunikasi kelompok. Jadi jumlah orang yang melakukan komunikasi. Yang mana itu misalnya kalau perorangan itu kalian berbicara dengan teman kalian tentang pembelajaran misalnya, itu adalah komunikasi perorangan. Komunikasi kelompok yang mana itu ketika ada pertemuan-pertemuan, ada rapat, itu adalah komunikasi kelompok contohnya. Seperti itu. Jadi sudah. Nah sekarang kita lihat bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu adalah ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang mana itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu adalah komunikasi dengan menggunakan secara tertulis maupun secara lisan. Kalau komunikasi non-verbal, komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh. Itu bentuk komunikasi. Baik, anak-anakku sekalian, ada beberapa materi tadi yang Ibu sudah sampaikan. Kita lihat kembali. Yang pertama itu tadi adalah tentang pengertian komunikasi, kemudian tujuan komunikasi, manfaat komunikasi, kemudian yang keempat adalah unsur-unsur dari komunikasi itu, dan yang terakhir adalah jenis dan bentuk komunikasi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menyimak materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini Ibu hanya menjelaskan poin-poin dari materi pembelajaran kita ya, untuk melengkapi pembelajaran kita, untuk melengkapi materinya. Anak-anakku bisa ke perpustakaan sekolah untuk meminjam buku seperti ini ya, komunikasi bisnis, untuk melihat materinya, untuk memperdalam lagi materi tentang komunikasi bisnis. Baik anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, untuk materi ini Ibu sudah kirim ke grup kita, WhatsApp di Google Classroom-nya juga Ibu sudah kirimkan, dan untuk tugasnya mungkin kalian bisa lihat di situ, dan kita tetap akan berkomunikasi melalui WhatsApp mungkin. Jadi anak-anakku sekalian tetap semangat ya, meskipun kalian belajar di rumah, meskipun kalian masih di rumah, tetap untuk belajar, karena ruang untuk belajar itu dimanapun kita berada, dan maksimalkan semua apa yang kalian miliki. Insya Allah ketika kita maksimal dalam melakukan apapun itu, insya Allah hasilnya akan maksimal. Saya kira cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf anak-anakku sekalian atas kesalahan ketika saya memberikan materi tadi. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai. Anak-anakku tetap semangat ya. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.